Hari ini gue bakal review laptop gaming yang sangat menarik karena punya specs powerful dengan harga yang sangat kompetitif. Dan buat kalian yang lagi cari rekomendasi laptop gaming, inilah Acer Nitro 5. Gue Febian dari Kepoin Tekno dan yang gue review kali ini adalah Acer Nitro 5 dengan model AN51557 yang untuk saat ini dibanderol harga 18 jutaan. Dan menariknya ini harga yang lebih terjangkau ya dibandingkan dengan beberapa laptop gaming lain dengan specs yang sama. Nah, secara performa, laptop ini menggunakan Intel Core i7-11800H prosesor octa-core 2,3 GHz. Ini prosesor Intel generasi 11 yang hadir dengan arsitektur baru ya, Willow Cove dengan fabrikasi 10 nanometer super fin. Dan sedikit ngomongin tentang Intel generasi 11, ada banyak peningkatan di generasi ini. Ada peningkatan kinerja sampai 19% gen on gen multithread. Bahkan Intel generasi 11 juga jadi prosesor mobile single thread ya, tercepat dengan frekuensi sampai 5 GHz. PCIe Gen 4 ini juga punya bandwidth 2 kali lebih cepat dan bikin kinerja gaming jadi lebih baik ya dengan FPS yang lebih tinggi. Terus Thunderbolt 4 ini punya speed 40 GB per second yang buat kita content creator nih bisa dapat transfer data 4 kali lebih cepat. Bisa terhubung juga ke dua monitor 4K sekaligus. Bahkan buat gamer ini bisa menambah eksternal VGA juga. Nah, konektivitas saat ini juga jadi yang terbaik ya dengan discrete modul Intel Killer Wi-Fi 6 6E yang bikin pengalaman gaming lebih responsif dan audio video juga jadi lebih jernih. Nah, Intel generasi 11 ini itu juga dirancang ya untuk punya performa ekstra dengan kemampuan overclocking melalui software Intel Extreme Tuning Utilities atau XTU dan juga Intel Speed Optimizer yang memudahkan ya untuk overclocking dengan sekali klik aja. Dan ada fitur-fitur yang mendukung content creator juga, kayak misalkan ada 32 EU atau XE arsitektur ya di GPU-nya, kemudian ada fitur cerdas dengan AI, lalu storage kecepatan tinggi dengan bootable rate 0 dan Intel Turbo Boost 3 yang memungkinkan prosesor ini secara otomatis bekerja di frekuensi yang paling optimal. Nah, balik ke Acer Nitro 5 lagi, jadi Intel Core i7-11800H prosesornya ini dikombinasikan dengan 16 GB RAM DDR4, 512 GB PCIe SSD dan dedicated GPU Nvidia GeForce RTX 3060 Mobile dengan 6 GB GDDR6. Dan dari hasil benchmark, hasilnya memuaskan. Dari pengujian PC Mark 10 menghasilkan skor 9000 lebih ya untuk esensial, productivity, dan digital content creator, serta skor 14.000 lebih untuk keperluan gaming. Nah, stress test menggunakan TimeSpy di 3D Mark ini memberikan frame rate rata-rata 40 fps ya dengan stability 97,3% di GPU load 100%. Nah, temperatur GPU rata-rata itu 73 derajat Celcius dan temperatur CPU rata-rata di 70 derajat Celcius. Nah, untuk hasil VR Mark ini juga memuaskan ya dengan skor 8816 yang mampu memberikan rata-rata frame rate 192 fps, jauh di atas target frame rate 109 fps dan juga di atas minimum specs frame rate di 81 fps. Dan beberapa hasil pengujian performa game ya dengan setting grafis max di resolusi Full HD untuk Battlefield 5 ini bisa dapat rata-rata 85 fps, Apex Legends 115 fps, GTA 5 ini stabil di 65 fps, Fortnite 85 fps, dan Red Dead Redemption 2 ini stabil di 30 fps. CSGO di setting rata kanan bisa lancar dengan 140 fps lebih, begitu juga Valorant sangat smooth ya dan juga mulus di setting tertinggi dengan 142 fps. Dan untuk game simulator favorit gua, Euro Truck Simulator 2 ya dengan setting grafis tertinggi dan juga scaling 400% yang paling detail, ini masih sangat lancar berjalan di 90 fps. Hasil SSD test juga bagus ya dengan kecepatan rata-rata di 356,9 MB per second. Bahkan untuk load game ini terbilang sangat cepat ya dengan kecepatan rata-rata di atas 600 MB per second. Jadi overall secara performa, terlebih performa gaming, Acer Nitro 5 ini udah sangat mumpuni. Dan untuk panas selama dipakai buat benchmark dan juga pengujian main berbagai macam game berat ya di setting tertinggi secara nonstop dan fan-nya auto, temperatur CPU tertinggi ini tercapai di 87 derajat Celcius dan temperatur GPU di 77 derajat Celcius. Panas ini bisa di-manage ya dengan baik oleh dual fan dan 4 exhaust port yang ada di laptop ini. Terbukti kalau dari awal main kita atur putaran fan di posisi max ya,
temperatur CPU bisa terjaga ditekan sampai di 71 derajat Celcius dan temperatur GPU-nya juga terjaga di sekitar 65 derajat Celcius. Dan kecepatan fan ini bisa diatur lewat NitroSense yang punya tombol akses sendiri ya di keyboard. Di sini kita bisa mengatur kecepatan fan apakah auto, max ataukah custom. Dan untuk auto RPM fan ini bakal otomatis lebih cepat ya atau lebih lambat tergantung dari panas CPU dan juga GPU-nya. Untuk custom bisa diatur sendiri ya RPM-nya, sedangkan untuk max fan ini bakal bekerja di RPM atau kecepatan paling maksimal. Ada fitur cool boost juga ya untuk membuat fan berjalan lebih kencang saat penggunaan berat. Dan di NitroSense ini kita bisa juga pilih atau ubah power plan-nya ya dari power saver sampai high performance, bisa monitoring juga temperatur CPU dan GPU-nya, terus kemudian mengatur keyboard lighting sampai audio juga. Dan kalau kita ngomongin audio, ini ada yang menarik karena laptop ini punya immersive gaming audio yang mode audionya ini bisa kita atur sendiri ya, dan juga bisa kita optimasi sesuai game atau sesuai konten yang pengen kita mainkan. Jadi di sini kita bisa pilih shooter, RPG atau strategi, bisa pilih movies, music, voice, atau langsung opsi otomatis. Suara yang dihasilkan juga cukup imersif ya untuk sebuah laptop gaming, bahkan buat musik suaranya udah terbilang enak. Kalian bisa dengerin sendiri sampel suaranya di sini. Nah, ini contoh hasil rekaman kamera webcam ya dari laptop gaming Acer Nitro 5. Dan kayak gini kira-kira yang kalian dapetin ya kalau misalnya kalian pakai laptop ini buat live streaming atau juga buat meeting online atau video call ya. Dan ini juga gua rekam langsung pakai mic yang dimiliki oleh laptop ini, jadi kalian bisa dengar juga gimana kualitas audionya. Dan kalian bisa tulis di komentar ya menurut kalian kayak gimana, tetapi menurut gua udah cakep banget untuk sebuah laptop gaming punya webcam dan juga mic dengan kualitas seperti ini. Nah, untuk port dan konektivitas ini udah lengkap ya untuk sebuah laptop gaming. Jadi di kanan ini ada port USB Type-C Thunderbolt 4 yang support DisplayPort, ada USB Type-A juga dan port HDMI. Sedangkan di kiri ini ada audio jack 3,5 mm, ada 2 port USB Type-A dan Ethernet port. Nah, menariknya untuk port charging dia ada di bagian belakang. Dan kalau untuk konektivitas wireless dia udah support Wi-Fi 6 dan juga Bluetooth 5.2. Dan untuk slot yang tersedia di sini ada 2 slot memori. Jadi satu masih kosong dan bisa di-upgrade untuk memorinya. Dia juga punya dual M.2 slot, jadi masih bisa upgrade SSD-nya di satu slot lagi, dan punya satu slot HDD ya yang bisa diisi hard disk juga. Nah, secara desain Acer Nitro 5 series ini tetap konsisten ya dalam beberapa tahun terakhir. Jadi desainnya ini khas laptop gaming dengan sudut yang tajam, kemudian warnanya juga dominan hitam dengan sentuhan merah yang menambah kesan sangar ya di belakang dan di seri Nitronya. Sedangkan branding Acer cukup jelas ya ada di bagian lidnya. Konstruksi dan material bodinya ini terbuat dari plastik tetapi dengan finishing smooth yang soft dan terkesan premium di lid dan interiornya. Serta ada finishing yang lebih kasar dan terkesan kuat di cover bagian bawah ya dan juga di bezel layarnya. Nah, sebagai laptop gaming ada banyak lubang ventilasi di laptop ini ya, mulai di samping kiri kanan, kemudian ada juga di belakang kiri kanan, serta di bawah yang memanjang dari kiri ke kanan ya, yang memastikan flow udara atau aliran udara ini bisa lancar saat dipakai buat gaming. Nah, dimensinya ini terbilang compact dan ringan ya untuk sebuah laptop gaming. Beratnya 2,2 kg aja dengan tebal 2,55 cm. Ini masih enak ya dibawa kemana-mana, dan di bawah sini itu ada rubbernya yang bikin lebih stabil ya gripnya dan juga nggak slip waktu dipakai main di atas meja. Dan untuk layar ini dia bisa dibuka ya, cukup lebar sampai 160 derajat, jadi bisa sampai hampir rebah. Dan layarnya ini merupakan layar IPS LCD 15,6 inch beresolusi Full HD dengan refresh rate 144 Hz. Tampilannya terlihat bagus ya dan semua juga, panelnya terkalibrasi dengan baik, kontras, detail warna, dan ketajamannya ini udah enak ya buat harian ataupun main game dalam waktu yang lama. Dan untuk keyboard, laptop ini menggunakan full layout keyboard ya, lengkap dengan numpad dan juga arrow key-nya, dan ini keyboard yang memang biasa dipasang oleh Acer
Acer di lini laptop gaming mereka, seperti di seri Acer Nitro atau juga Predator, dan tentunya ada RGB LED-nya yang cukup terang ya di keyboard ini. Kemudian ada tombol Nitro Sense-nya juga, dan tombol-tombolnya ini udah enak buat ngetik dengan feel soft yang sedikit taktil, dan meskipun ukurannya nggak terlalu luas, tapi touchpad-nya ini nyaman dipakai buat harian. Dan untuk baterainya dia dilengkapi dengan 58 Wh baterai ya, dengan 180 Watt charger. Port chargernya ini masih pakai power input seperti ini, tetapi baterai bisa di-charge dari 0 sampai penuh kurang lebih dalam 2 jam aja. Dan charge via USB Type-C masih belum disupport ya di laptop ini. Nah, untuk baterai bisa dipakai sekitar kurang lebih 4 jam untuk penggunaan harian. Bisa lebih awet lagi kalau refresh rate layarnya kita ubah manual ya, dari 144 Hz ke 60 Hz, karena tidak ke switch secara otomatis ya saat pakai mode baterai. Dan overall ini udah cukup bagus ya untuk baterai life-nya, mengingat ini adalah laptop gaming yang secara performa dan juga konsumsi baterai tentunya cukup besar. Dan kalau bisa gue simpulkan ya, Acer Nitro 5 ini merupakan laptop gaming yang secara performa sangat powerful dengan manajemen dan sirkulasi panas yang juga sangat baik. Laptop ini juga fleksibel ya untuk di-upgrade, baik itu RAM-nya, kemudian SSD-nya atau HDD-nya juga bahkan. Dan sebagai laptop gaming, overall experience gaming di laptop ini sangat menyenangkan, baik dari gameplaynya, kemudian tampilannya, audionya yang imersif ya. Tetapi satu hal yang paling menarik memang harganya, yang kalau kita lihat spek by spek, Acer Nitro 5 ini masih lebih terjangkau dibanding dengan banyak kompetitornya. Jadi buat kalian yang lagi cari laptop gaming dengan budget yang lebih tipis, Acer Nitro 5 ini bisa jadi pilihan ya. Tinggal sesuaikan aja budget dengan konfigurasi specs yang tersedia, karena ada cukup banyak pilihan specs yang ada. Dan dari segi price for performance, menurut gua ini sangat kompetitif dan gak bakal nyesel pilih laptop gaming ini. Tapi pilihan ada di tangan kalian ya. Dan kalau ada pertanyaan tentang laptop ini, sampaikan aja di kolom komentar. Semua info dan link penting udah gua taruh di deskripsi video ini guys, jadi pastikan dicek. Gue Febian dari Kepenting No, pamit dulu ya, sampai ketemu lagi di video teknologi lainnya besok.